Bayangkan jutaan tahun lalu, tempat Gunung Lawu berdiri dulunya adalah dasar laut yang dalam dan gelap. Tak ada puncak, tak ada hutan, hanya air dan kehidupan laut purba. Ini fakta geologi. Lawu pernah jadi bagian samudra sebelum kekuatan tektonik mengangkatnya ke permukaan. Lempeng bumi bertabrakan, magma membentuk kerucut raksasa, hingga akhirnya lahirlah Gunung Lawu. Setiap batu di lerengnya adalah catatan sejarah planet kita, tentang api, tekanan, dan waktu. Kini, Lawu berdiri sebagai raksasa tidur. Puncaknya sering tersembunyi kabut, diselimuti hutan lebat. Bagi banyak orang, Lawu bukan sekadar gunung, tapi pusat spiritual dan tempat keramat. Transformasinya dari dasar laut ke gunung suci adalah metafora. Dari kedalaman, muncul keagungan. Lawu adalah entitas hidup, penuh sejarah, mitos, dan energi yang terasa bagi siapapun yang mendekat. Saat bicara Lawu, kita bicara portal waktu, jembatan antara masa kini dan masa purba. Disinilah sains dan mitos bertemu. Logika geologi berpadu dengan kepercayaan spiritual. Lawu membuktikan, bumi punya cerita jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan cerita itu dimulai dari tempat paling tak terduga dasar samudera. Inilah Lawu, lebih dari sekadar pemandangan indah. Smart. Bagaimana kita tahu Lawu dulunya dasar laut? Jawabannya ada di Sangiran. Situs Sangiran, di lereng bawah Lawu, adalah laboratorium alam yang membuktikan teori ini. Di sana, fosil kerang, foraminifera, dan organisme laut ditemukan di tanah yang kini jadi daratan. Ini bukti tak terbantahkan, area Lawu pernah terendam laut. Fosil-fosil ini adalah kapsul waktu, memperlihatkan ekosistem laut jutaan tahun lalu. Selain fosil laut, Sangiran juga menyimpan fosil manusia purba, menandai evolusi lanskap Lawu. Setelah jadi daratan, Lawu jadi rumah bagi fauna raksasa dan manusia purba. Sangiran adalah arsip geologis Lawu, menulis babak-babak sejarahnya. Dengan bukti ini, asal-usul Lawu bukan lagi mitos, ini fakta ilmiah. Apa yang membedakan Lawu dari gunung berapi muda seperti Merapi? Usianya. Lawu adalah veteran, letusan terakhirnya ribuan tahun lalu. Puncaknya tak lagi kerucut tajam, tapi landai dan tumpul, hasil erosi panjang. Kawahnya mati, berubah jadi lembah dan dataran di puncak. Ketenangan ini memberi waktu bagi hutan Lawu tumbuh lebat dan ekosistemnya stabil. Pohon-pohon besar, akar kuat, dan keanekaragaman hayati tumbuh tanpa gangguan vulkanik. Namun, di dalam perutnya, sisa panas magma masih ada, menciptakan sumber air panas di lereng Lawu. Lawu tampak tenang, tapi di kedalamannya masih menyimpan energi purba. Inilah kombinasi unik stabilitas ekologis dan misteri geologis. Lawu adalah monumen hidup evolusi bumi Jawa. Lereng Lawu adalah surga keanekaragaman hayati, rumah bagi flora dan fauna langka. Edelweiss Jawa tumbuh subur di puncak, simbol keabadian dan ekosistem sehat. Hutan Lawu juga dipenuhi anggrek langka, beberapa endemik hanya di sini. Pohon cemara gunung dan puspa menciptakan mikroklimat unik, menopang kehidupan. Di dunia fauna, macan tutul Jawa dan elang Jawa masih bisa ditemukan, tanda rantai makanan seimbang. Hewan lain seperti kijang, lutung Jawa, dan burung endemik juga bergantung pada kelestarian hutan. Lawu adalah cagar alam raksasa, bahtera Nuh bagi Jawa. Melindungi Lawu berarti menjaga warisan genetik dan keindahan alam tak ternilai. Kini kita masuk ke dunia mitos dan legenda. Bagi masyarakat Jawa, Lawu adalah istana langit, tempat manusia bertemu dunia gaib. Legenda Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, jadi kunci status spiritual Lawu. Saat Majapahit runtuh, Sang Prabu naik ke Lawu untuk moksa, melepas diri dari dunia dan mencapai kesempurnaan spiritual. Di puncak Lawu, ia diyakini menghilang secara gaib, menyatu dengan alam semesta. Ia ditemani dua abdi Dipa Manggala dan Wangsa Manggala Jala yang jadi penjaga gaib gunung.
Inilah dasar ritual dan pantangan pendaki Lawu hingga kini. Kisah moksa ini mengubah Lawu jadi mandala spiritual, gerbang ke dimensi lain. Legenda ini menegaskan sejarah, spiritualitas, dan geografi Jawa saling terjalin erat. Legenda Brawijaya Fifth melahirkan mitos di jalur pendakian Lawu. Sunan Lawu diyakini mengawasi setiap pendaki. Sopan santun dan niat bersih jadi aturan utama. Melanggar pantangan dipercaya mendatangkan celaka. Mitos pasar setan, area di mana pendaki mendengar suara pasar gaib. Solusinya, lempar koin atau permen agar selamat. Burung Jalak Lawu, penjelmaan Kiai Jalak, dipercaya menuntun pendaki berniat baik. Mitos-mitos ini menanamkan rasa hormat pada alam dan konservasi. Percaya atau tidak, inilah bagian tak terpisahkan dari pengalaman Lawu. Lawu bukan sekadar gunung, ia penuh misteri dan pelajaran. Di balik keindahan Lawu, ada sisi gelap, misteri pendaki hilang. Beberapa ditemukan selamat, sebagian tidak pernah kembali, sering dikaitkan pelanggaran pantangan. Namun faktor nyata seperti medan berat, cuaca ekstrem, dan kabut tebal sangat berbahaya. Disorientasi ekstrem sering terjadi. Pendaki merasa terjebak di lorong waktu. Secara ilmiah, ini bisa akibat hipotermia, kelelahan, atau kabut yang menghilangkan orientasi. Jalur Candi Ceto dikenal lebih angker. Banyak pengalaman aneh dilaporkan. Misteri Lawu adalah perpaduan faktor alam, kelalaian, dan kepercayaan mistis. Menghormati gunung bukan sekedar mitos, ini soal bertahan hidup. Lawu mengingatkan di hadapan alam, kita sangat kecil. Di bawah Lawu tersimpan energi panas bumi besar, potensi listrik bersih untuk Jawa. Pemerintah ingin memanfaatkannya, tapi rencana ini berbenturan dengan kepercayaan lokal. Bagi masyarakat adat, Lawu adalah tempat suci, pengeboran dianggap penodaan. Mereka khawatir keseimbangan spiritual terganggu, mendatangkan bencana. Dilema ini kebutuhan energi bersih versus pelestarian budaya dan spiritual. Energi geotermal ramah lingkungan, tapi warisan budaya tak ternilai. Solusi? Dialog hati-hati, zona eksplorasi terbatas, area sakral dilindungi. Dilema Lawu cerminan tantangan Indonesia menyeimbangkan modernisasi dan pelestarian. Tak ada jawaban mudah, tapi dialog adalah kunci. Lawu adalah entitas dengan banyak wajah laboratorium alam, bentang hayati, pusat spiritual, dan tantangan pendaki. Sains dan mitos di Lawu saling memberi makna, keduanya tak terpisahkan. Kisah geologis Lawu memperkuat kesakralannya, mitos-mitosnya melindungi ekosistem. Masa depan Lawu bergantung pada keseimbangan sumber daya, warisan budaya, dan alam. Pengelolaan Lawu harus melibatkan ilmuwan, tokoh masyarakat, pemerintah, dan pecinta alam. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak fisik, budaya, dan spiritual. Lawu akan tetap berdiri ribuan tahun lagi, menyimpan rahasia yang mungkin tak terpecahkan. Sedikit misteri membuat hidup lebih menarik. Tugas kita menjaga warisan ini untuk generasi mendatang. Lawu bukan sekadar gunung, ini adalah warisan abadi. This is Lawu. Close the door.